Shalom semuanya. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Sebagaimana tadi pagi Bapak Ibu Saudara pengurapan saya berikan. Dan sore hari ini bersyukur Bapak Ibu Saudara hadir dan Tuhan teguhkan untuk saya mengurapi. Karena memang tidak pernah direncanakan. Tapi ketika tadi pagi saya menyembah dan di sana Tuhan ingin supaya saudara menerima pengurapan. Ada satu pengurapan yang luar biasa yaitu pengurapan pengangkatan. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita berdoa tentang kiamat segera terjadi. Bagi Bapak Ibu Saudara tidak mengerti tentang doa ini, saudara bisa mengikuti khotbah-khotbah saya di hari pengajaran di hari Selasa, kemudian di hari Minggu, dan kami sedang bergerak ke sana. Karena ini yang tidak pernah dikerjakan oleh gereja Tuhan. Dan yang sesungguhnya gereja Tuhan adalah mempercepat kedatangan Tuhan Yesus. Ini yang kita doakan. Oleh karena itu kalau kedatangan Tuhan Yesus, maka Bapak Ibu Saudara tahu selalu dimulai dengan pengangkatan. Kita semua ingin terangkat Bapak Ibu Saudara. Mari kita lebih realistis untuk menjalani hidup ini. Supaya kita tidak ditipu oleh setan hanya persoalan hidup. Padahal kita tidak tahu besok hidup atau tidak. Ini yang jadi persoalan Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu penting sekali kita mengerti dari makna kenaikan Tuhan Yesus. Dan saya memberikan judul sebagaimana tadi pagi yaitu kebenaran disingkapkan. Kenaikan Tuhan Yesus menyatakan kebenaran yang disingkapkan. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kita buka lebih dahulu dengan cepat ya, nanti saya pengurapan. Jadi saya sudah pasang alarm, begitu alarm bunyi saya stop langsung, selesai tidak selesai. Dan Bapak Ibu Saudara yang tadi pagi belum menerima urapan, saudara rindu menerima pengurapan pengangkatan, itu artinya pengurapan perkenanan. Bersyukur kalau satu keluarga bisa hadir, puji Tuhan, karena kita rindu semua terangkat, katakan amin. Dan nanti saya akan langsung mengurapi, saudara tidak perlu naik, di bawah saja nanti diatur sama Pak Indra dan teman-teman. Dan saudara tidak perlu rebah. Karena di sini butuh keseriusan, butuh saudara kesadaran penuh untuk menerima pengurapan ini. Dan Tuhan Yesus naik ke surga, dia mengurapi setiap kita, katakan amin. Tangannya terarah, ya. Puji Tuhan tadi pagi lawatan Tuhan luar biasa. Saya percaya sore hari ini double portion anointing, double ganda urapan turun atas setiap saudara. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Lukas 24, mari kita buka. Mari kita ngerti saudara, Lukas 24 ini peristiwa besar. Jadi kalau ada orang Kristen yang tidak merayakan peristiwa ini melalui streaming atau melalui kehadiran, aduh sayang saudara. Karena ini peristiwa yang sungguh-sungguh dahsyat. Akulah Alfa dan Omega. Bapak Ibu Saudara, keselamatan tanpa pengangkatan, keselamatan tanpa naik ke surga tidak ada artinya. Tuhan Yesus pribadi yang dahsyat, dia selesaikan, dia yang mulai, dia closing dengan luar biasa yaitu terangkat. Dari kelahirannya, penderitaannya, kemudian kematian, kebangkitannya, kita sudah meringati semua. Dan kenaikan ke surga. Ini besar loh saudara. Kita bersyukur kalau ini tanggal merah yang diperingati oleh seluruh dunia. Dan apakah mereka, kalau Natal kan banyak yang ngerti Natal begitu. Kalau hari ini saudara, kalau mereka mengakui pengangkatan Tuhan Yesus naik ke surga, mereka percaya dialah Tuhan dan Juru Selamat. Tidak berani saudara. Karena mereka menyetujui bahwa Yesus Kristus naik ke surga. Tidak ada satupun nabi yang naik ke surga yang menyelesaikan karena keselamatan. Kecuali ada nabi tertentu yaitu Henok, kemudian Elisa naik ke surga. Naik langsung artinya tidak mengalami kematian. Lukas 24 Bapak Ibu Saudara ini berbicara tentang kenaikan Tuhan Yesus. Kita baca lebih dahulu ayat 44 langsung ya saudara. Saya berharap saudara konsentrasi, dengarkan firman Tuhan, tangkap ya. Dan sudah lakukan. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu.
Yakni bahwa harus digenapi, garis bawahi, bahwa harus apa saudara? Digenapi. Semua yang ada tertulis tentang apa? Tentang aku, kata Tuhan Yesus, tentang aku. Dalam kitab Taurat Musa, dan kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Bapak Ibu Saudara, kitab suci kita, kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur, dan kitab yang lain, semuanya bercerita tentang Yesus Kristus. Dan inilah penggenapan. Kalau Tuhan Yesus tidak naik ke surga, itu semua belum digenapi. Hanya Alfa yang awal, tidak ada yang akhir. Tapi Tuhan Yesus naik ke surga, closingnya sungguh luar biasa. Kalau saudara mau mengetahui jejak kakinya, datang ke Yerusalem. Di sana ada tempat transfigurasi. Tuhan Yesus menyatakan kepada murid-muridnya, dia berubah, ya, kemuliaan yang sungguh terang dan bertemu dengan Musa dan Elia. Bapak Ibu Saudara, inilah harus digenapi. Harus digenapi. Jadi yang perlu Bapak Ibu Saudara catat bahwa ketika Tuhan Yesus naik ke surga, kebenaran disingkapkan. Orang Kristen mesti ngerti. Tadi pagi saya katakan bahwa kitab yang paling suci, saya bilang. Kitab suci yang real, yang nyata, otentik, yang benar-benar ini kitab yang datang dari surga. Hanya kitab Alkitab yang kita punya. Ciri sebuah kitab datang dari surga karena dia menceritakan Yesus Kristus Tuhan. Dan harus digenapi. Harus digenapi bagi karya keselamatan manusia dan karya kiamat. Kemarin kita rapat Zoom, ada yang bertanya, Pak, kiamat tidak ada di Alkitab. Betul. Tapi kalau saudara punya Alkitab yang bahasa mungkin Aramik, saudara akan menemukan kata kiamat. Kamus bahasa Indonesia kata kiamat berarti akhir zaman. The last day. Bukankah di sini dicatat King James Version ada the last day. The last day itu kiamat. Dan kiamat itu hari Tuhan. Hari Tuhan kapan saudara? Kedatangan Tuhan Yesus. Di seluruh dunia mengakui nanti waktu kiamat ada satu yang hadir, yang datang, Imam Mahdi, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada nabi yang lain. Bapak Ibu Saudara jangan terkecoh. Tuhan Yesus naik ke surga menggenapi semua, dan Tuhan berkata bahwa semua yang tertulis kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, kitab Mazmur, menulis tentang aku, saudara. Betapa dahsyatnya Alkitab ini. Ini real, saudara. Tidak perlu kita mencari bahasa aslinya. Percuma lah orang mau punya kitab bahasa asli, mau bahasa planet lah, mau dari mana. Kalau dia tidak menceritakan dan tentang Yesus Kristus dan digenapi, maka itu bukan kitab yang asli. Tapi kita punya kitab yang asli. Dan kita tidak bisa beralih dari manapun. Karena hanya Alkitab inilah, saudara, yang menceritakan tentang karya Allah di dalam Yesus Kristus. Dan harus digenapi. Bukan sekedar hanya tertulis. Hanya wacana orang berkata bisa masuk surga, bisa begini. No. Bagaimana orang bisa masuk surga? Bagaimana pengampunan terjadi? Tuhan Yesus datang untuk menggenapi seluruh hukum Taurat. Kitab suci ini digenapi. Dan bukan hanya Tuhan Yesus naik ke surga. Supaya saudara juga menggenapi semua yang tertulis tentang Tuhan Yesus. Dan saya mau katakan, Alkitab ini juga menulis tentang saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus. Katakan amin. Cerita tentang gerejanya. Tanpa gereja Tuhan, Alkitab tidak akan dikanonan. Closingnya enggak ada. Hanya gereja Tuhan yang menutup segala sesuatunya. Dan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan melalui gerejanya. Katakan amin. Tidak ada lain. Maka saudara, selagi saudara hidup, mari hormati gereja. Gereja ini institusi Tuhan Yesus. Penggenapan kebenaran, penggenapan Kristus. Kebenaran Alkitab disingkapkan 45, lalu ia membuka pikiran mereka. Ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga, dibuka pikiran murid-muridnya. Sehingga mereka mengerti apa, saudara? Kitab suci. Kitab suci ada kitab penggenapan, kitab nubuatan, saudara. Luar biasa. Katanya kepada mereka ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Bapak Ibu Saudara, Alkitab atau kitab suci yang benar menceritakan tentang Tuhan Yesus yang apa? Yang menderita.
yang bangkit. Carikan kitab yang ada, yang tertulis tentang penderitaan Kristus. Tidak ada, saudara, cuma satu, ini Alkitab. Jangan dibodohi, saudara. Kalau orang tanya, apa kitab suci orang Kristen itu memang benar-benar asli? Bukan cuma asli, tapi turun dari surga. Sebab menceritakan penderitaan Kristus, kebangkitan dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Ada banyak orang mengaku, kitab kami percaya menghormati Yesus Kristus juga, Isa Al-Masih. Oh no, kamu bukan Isa Al-Masih yang kami punya. Isa Al-Masih yang kamu punya tidak pernah menderita dan mati. Saudara, kitab kita yang paling asli. Tepuk tangan buat Alkitab. Tidak ada kitab lain. Kalau saya tanya siapa yang cinta Alkitab, pasti sedikit. Karena saudara tidak pernah baca Alkitab. Sebagian ada yang baca, ada yang tidak. Saudara, kalau kamu percaya bahwa Yesus Kristus terangkat ke surga, saudara tahu bahwa ini bercerita tentang kehidupan Tuhan Yesus. Ayat 47. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada siapa? Segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kitab yang digenapi, saudara, oleh Tuhan Yesus. Kenaikan ke surga membuat kita sadar bahwa Alkitab ini real. Amin. Karena Tuhan Yesus sendiri yang menyatakan. Dan kitab yang asli selalu berbicara tentang pertobatan dan pengampunan. Mungkin di kitab-kitab yang lain juga berbicara tentang pertobatan dan pengampunan. Tapi bagaimana pengampunan itu? Pertobatan banyak orang berkata, saya bertobat Pak, saya bertobat. Oke, pengampunan bagaimana pengampunan? Apakah pengampunan bisa selesai dengan perbuatan baik? Tidak bisa selesai. Bagaimana amal baik bisa menghilangkan hukuman neraka? Bagaimana mungkin? Semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada satupun orang yang tidak berdosa. Siapapun mulai dari rohaniawan sampai orang biasa. Semua berdosa. Tidak ada yang bisa menyelesaikan pengampunan. Tetapi Allah Elohim mengutus putranya. Karena pengampunan hanya bisa diselesaikan dengan apa, saudara? Dengan dibayar. Dilunasi. Ada hutang dosa. Siapa yang bisa melunasi hutang dosa? Saudara berdosa atau? Ya, saya berdosa. Tapi bagaimana pelunasannya? Dengan minta ampun selesai. Bagaimana mungkin? Anda hutang di bank aja, tidak mungkin. Saudara hanya minta ampun sama pemimpin banknya, kemudian lunas. Begitu? Kalau sampai ada yang begitu, akan rame orang berhutang. Kalau bisa hutang yang banyak. Haleluya. Habis hutang, 1 tahun datang macak gembel. Belas kasihan. Kemudian direkturnya, kasihan dia, ampuni dia. Ada begitu pengampunan? Tidak ada, saudara. Upah dosa adalah maut. Allah Elohim sudah memberikan ketetapan. Tidak ada seorang pun bisa menyelesaikan hukum Taurat. Kalau kamu melanggar satu ayat, kamu akan melanggar semuanya. Hukuman dosa adalah neraka. Tapi Allah yang penuh kasih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Maka ia memberikan putranya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kenapa Tuhan Yesus harus turun? Karena manusia tidak mungkin membayar dosa. Sebab dia penuh dengan hutang. Hanya Tuhan Yesus yang tidak pernah punya hutang. Dia tidak punya dosa. Tuhan Yesus datang dari surga. Dialah firman Allah. Dialah anak Allah. Dia pribadi Allah yang kedua. Dan Roh Kudus pribadi yang ketiga. Ada pribadi Allah yang pertama itu Elohim. Dan dia punya anak namanya Yesus Kristus, diutusnya. Hanya anak yang dikorbankan yang bisa membayar seluruh dosa kita. Hanya Alkitab yang otentik yang menceritakan anak Allah turun ke dunia menebus dosa kita. Tepuk tangan. Hanya inilah, saudara. Carikan kitab yang lain yang ada tertulis itu. Pasti Alkitab, tidak ada kitab yang lain. Katakan amin. Itulah penggenapan segala sesuatu. Jadi saudara menjadi orang yang wow. Yang kita percaya, kita yakini bukan fiktif, saudara. Luar biasa. Tuhan Yesus datang itu menggenapi seluruh hukum Taurat. Hidupnya hanya untuk melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan. Karena apa? Itu yang tertulis tentang aku. Saudara mau tahu hidup saudara? Itu tertulis tentang saudara. Di Alkitab itulah hidupmu.
Jangan cari nasibmu di Alkitab. Anda tidak ketemu nasib baik di sana. Atau mau ekonomi, jangan cari di situ. Itu kerajaan Allah. Sama seperti Tuhan. Tuhan Yesus. Katakan amin. Yang 48, kamu adalah saksi dari semuanya ini dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Ayat 50, perhatikan. Ini dahsyat, ini nanti saya closing dengan ayat 50 sampai 53. Ini berkat Tuhan Yesus yang luar biasa yang disediakan bagi kita semua. Dan itu urapan nanti terjadi atas hidup saudara, katakan amin. Lalu Tuhan Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Ini di Bukit Zaitun. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Tangan Tuhan Yesus terangkat ke surga. Begini. Jadi Tuhan Yesus terangkat bukan begini. Posisinya bukan begini dan bukan begini seperti Superman. Haleluya. Masih bersama saya enggak ini? Agak tegang dikit loh habis ini. Tapi Tuhan Yesus begini. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ayat 51. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka. Jadi Tuhan Yesus berpisah, dia terus memberkati. Sampai murid-muridnya gak bisa lihat, tapi Tuhan Yesus terus memberkati. Maka itu dalam Matius 28 ayat 20 berkata, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Penyertaan Tuhan Yesus dahsyat, Bapak Ibu Saudara, katakan amin. Ada berkat Tuhan Yesus yang diberikan kepada murid-muridnya. Aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Ada berita yang luar biasa, nanti saya jelaskan secara cepat bagaimana Matius 28. Matius 28 bercerita ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga. Dan Tuhan Yesus berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Kuasa ada di tanganku, aku berikan kepadamu. Lihat saudara, kenaikan Tuhan Yesus mengandung satu arti yang luar biasa bagi kita yang percaya. Ayat 51, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan apa saudara? Sangat bersuka cita. 53, dan mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Katakan amin. Bapak Ibu ada hal yang saudara perlu catat. Kenaikan Tuhan Yesus kebenaran disingkapkan. Dan Bapak Ibu Saudara tahu ketika Tuhan Yesus naik ke surga, disitulah menyatakan dia akan datang kembali. Itu yang dikatakan, tolong buka di dalam surat Kisah Rasul. Kenaikan Tuhan Yesus menyatakan bahwa dia akan datang kembali, katakan amin. Kisah Rasul 1, Bapak Ibu Saudara, Kisah Rasul 1. Ayat 9, dan sesudah ia mengatakan demikian terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Kalau saya simpulkan supaya saudara, karena waktu ya, supaya saudara mengerti. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Di surat Matius ada amanat agung. Sebelum dia naik, sebelum tangannya memberkati begini. Amanat agung. Ada yang namanya pesan wasiat yang dia berikan. Tapi berapa banyak gereja memperingati hal ini? Ada pesan wasiat sebelum dia tinggalkan. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ketika Tuhan Yesus mau naik, itu yang namanya Thomas. Saudara nggak percaya sebelum dia melihat tangan dan lambungnya yang ditusuk. Sebelum aku mencucukkan jariku, aku tidak akan sekali-kali percaya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan langsung hadir di depan Thomas. Thomas, masukkan jarimu. Apa yang terjadi? Dia sujud, dia berkata, ya Tuhan dan Allahku. Itu tipe-tipe orang Kristen yang sampai hari ini ragu-ragu. Bahkan ketika Tuhan Yesus mau terangkat, Tuhan Yesus tiba-tiba masuk ke sebuah rumah, ke rumah murid-muridnya. Mereka bingung, mereka ragu-ragu. Untuk menyembah dia ragu-ragu. Kenapa kamu ragu-ragu? Percayalah apa yang aku katakan kepadamu. Maka saudara, ketika Tuhan naik ke surga, itu semua disingkap. Bahkan ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga,
Dia bertemu dengan Petrus yang menyangkal 3 kali. Di Danau Tiberias Tuhan Yesus menampakkan dirinya kembali. Murid-muridnya sedang cari ikan. Tapi mereka nggak dapat ikan. Hari sudah siang. Cari ikan kan malam. Tapi Tuhan Yesus datang dan berkata, "Hai anak-anakku, adakah lauk pauk?" Mereka dengar, saudara. Itu berarti kan nggak jauh dari pantai, toh saudara. Bagaimana orang dapat ikan dekat dari pantai? Karena suara Tuhan Yesus berkata, "Hai anak-anakku, adakah lauk pauk?" Kok bisa dengar? Petrus dengar. Itu suara Tuhan. Dia peka sekali. Adakah lauk pauk? Tebarkan jalamu ke kanan. Tahu saudara, peristiwa itu sudah dialami Petrus. Petrus berkata, "Itu Tuhan." Dia tidak bicara itu guru, itu Tuhan. Dia langsung pakai pakaian. Saudara. Hebat loh, sopan banget loh ya. Saya pikir itu dia langsung ambil pakaian, dia terjun ke laut. Dia berenang cepat ke pantai. Tapi dia tidak bisa berbicara apa-apa. Karena dia baru menyangkal Tuhan Yesus. Sebelum Tuhan Yesus meninggalkan murid-muridnya, dia akan selesaikan semuanya. Dia tahu Petrus menyangkal karena Roh Kudus belum turun atas dia. Dia tahu Yudas menyangkal. Yudas menjual, sayangnya Yudas bunuh diri. Andai kata Yudas tidak bunuh diri seperti Petrus, dia menyesali. Saya percaya dia akan dipakai luar biasa seperti Petrus. Dan Petrus berjumpa dengan Tuhan Yesus hanya diam. Dan Tuhan Yesus berkata, "Simon Petrus, adakah engkau mengasihi aku?" Saudara, yang ditekankan Tuhan, kasih. Saudara jangan berkata kasih itu seperti orang, tolong ini, tolong itu kasih. Bukan sekedar itu. Tuhan Yesus berkata, "Petrus, kau mengasihi aku tidak?" "Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Gembalakan dombaku." Itu bicara gereja yang akan terlahirkan. Aku mau pergi nih. Maka lebih baik aku tinggalkan kalian, sebab kalau jika aku tidak pergi, Roh Kudus tidak turun, gereja tidak lahir. Di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku. I will build my church. Dan Allah mau tidak akan menguasai. Apa yang kau ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi terlepas di surga. Ketika Roh Kudus turun, Tuhan Yesus harus naik. Dia persiapkan semuanya. Bukan perkara biasa saudara, bukan perkara makan minum. Kita hanya berpatokan kasih, yang penting saya mengasihi. Bagaimana saudara hanya mengasihi? Apakah orang mengasihi akan terangkat? Tidak. Tapi orang yang mengasihi Tuhan Yesus pasti terangkat. Dan Tuhan Yesus di mana? Saya mau katakan supaya saudara clear, Tuhan Yesus ada di gerejanya. Sebab kepala gereja adalah Tuhan Yesus dan tubuhnya adalah kita. Yang setuju katakan amin. Tuhan Yesus tidak ada di kafe, Tuhan Yesus tidak ada di gedung bioskop, Tuhan Yesus tidak ada di tempat pemujaan apapun. Bahkan di Yerusalem Tuhan Yesus tidak ada. Hanya di gerejanya Tuhan Yesus ada. Di bait Allah Yerusalem yang akan dibangun ketiga, Tuhan Yesus tidak ada di sana. Tapi Tuhan Yesus sore hari ini ada di tempat ini. Dan gereja-gereja di seluruh dunia, katakan amin. Kenapa ada orang Kristen tidak menghormati gereja ya? Kenapa ada orang Kristen tidak mau menginjakkan kaki ke gereja? Karena mereka tidak mencintai Tuhan Yesus. Sebelum Tuhan Yesus berangkat, saudara, kasih itu ditembak yang namanya Petrus. Petrus menyangkal karena Petrus tidak dipenuhi roh. Dan Petrus melakukan karena dia sayang sebetulnya dengan Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus berkata, "Iblis kamu, enyah daripadaku. Karena kamu memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Dan bukan apa yang dipikirkan oleh Allah." Ketika Tuhan Yesus bercerita bahwa dirinya harus menderita mati, Petrus berkata, "Jangan sekali-kali terjadi kepadamu." Saudara, kita ini sepertinya kasih ya. Tapi kita tidak pernah mengerti kasih sesuai kehendak Allah. Apa kasih yang sesuai kehendak Tuhan? Bukan kasih yang sesuai dengan apa yang kau mau. Bukan. Tuhan Yesus berkata, "Setan kamu." Segala sesuatu yang menghalangi Alkitab, Tuhan Yesus akan berkata, "You setan." Segala sesuatu yang menghalangi gereja, Tuhan akan berkata kepadamu nanti kalau ketemu, "Hai iblis, enyalah." Jangan main-main saudara. Karena kamu melakukan apa yang kau kehendaki. Bukan apa yang Tuhan kehendaki. Gereja ada karena digenapi apa yang tertulis
Dan gereja bukan bicara gedung Bapak Ibu Saudara. Maka itu kasih kepada Kristus itu ditembak ke Paulus, nangis. Ke Petrus, nangis saudara. Petrus, kamu mengasihi aku ya? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Gembalakan dombaku, gembalakan gerejaku, urus gerejaku. Yang akan nanti terbangun setelah aku naik, Roh Kudus turun. Makanya sebentar nanti besok kita 10 hari, jam 7 sampai jam setengah 9 malam. Kita berdoa mengerang. Bukan ibadah seperti ini, saya ajak teman-teman dan saya ada di situ, saya mengerang. Di hadapan Tuhan Yesus dan Allah Bapa, saudara. Kita minta Tuhan, penuhi kami, penuhi umatmu. Supaya mereka sadar bahwa dunia ini akan selesai semuanya. Dan kita mengerang Tuhan Yesus segera datang. Kiamat segera terjadi. Sebab ada banyak orang Kristen menginjak-injak gereja. Ada banyak orang Kristen melecehkan Tuhan Yesus. Ada banyak orang Kristen yang mu'alaf meninggalkan Tuhan Yesus. Tuhan segera datang. Supaya mata mereka melihat bahwa engkaulah yang benar itu. Yang datang dari surga. Dan ada orang bangsa-bangsa bahkan Yerusalem Tuhan menista engkau sampai hari Yerusalem menghina Tuhan. Yerusalem tidak menerima Tuhan Yesus. Tapi waktu Tuhan Yesus datang kembali di Bukit Zaitun, setiap lutut akan bertelut. Semua orang yang menghina kita, mereka akan tersungkur dan memukul dada mereka. Dan mereka berkata, Yesua Hamasia. Di mana gereja Tuhan? Di mana Roh Kudus? Kita semua sudah terangkat. Katakan amin. Kita bersama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Kemuliaan gereja Tuhan, kemuliaan anak Tuhan. Hari ini belum dinyatakan. Katakan amin. Tapi waktu dia datang, segala kemuliaan akan dinyatakan. Dan seorang mendapat apa yang dijanjikan. Katakan amin. Udah saudara, jangan ikuti orang Kristen anti gereja. Udahlah, percaya saya. Makanya pengurapan nanti saya berikan. Kenapa bisa saya berikan? Karena tangan saya diurapi. Tangan saudara juga diurapi. Karena saudara milik Kristus. Itu ada yang namanya berkat Tuhan Yesus. Nanti saya closing. Nah Bapak Ibu Saudara, ini kita harus mengerti kenaikannya ke surga menyatakan kedatangannya kembali. Amin. Oleh karena itu Kisah Rasul berkata bahwa sesudah ia mengatakan, ayat 9, sudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah, apa saudara, 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. 2000 tahun yang lalu, saudara. Malaikat Tuhan. Saudara percaya di sini ada malaikat Tuhan? Saya percaya. Saya percaya malaikat memuji Tuhan. Saudara percaya bahwa Tuhan Yesus ada di tengah kita? Kita percaya Tuhan Yesus sedang menyaksikan. Haleluya. Haleluya. Dan Tuhan Yesus memenuhi saya. Karena dia yang berbicara melalui saya. Katakan amin. Ayat 11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu. Lihat saudara, peristiwa kenaikannya menyatakan perjanjiannya kepada umatnya. Yaitu apa? Ia akan datang kembali. Dengan apa? Cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Oh, haleluya. Kalau kita memperingati kenaikannya, kita memperingati juga kedatangannya. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan segera datang. Dan kita rindu dia cepat datang. Saya rindu malam hari ini kiamat. Saya rindu malam hari ini kiamat. Aku minta in the name of Jesus Christ, kiamat terjadi hari ini. Katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Orang bingung semua, saudara. Dan nanti seminar, bulan ini saya ke Jember. Di 2 gereja kita seminar. Tuhan tambahkan lagi. Ajar mereka kegerakan pasukan doa kiamat sudah bergerak. Bukan sekedar berdoa syafaat. Ternyata kita menemukan rahasia. Kita doa-doa. Oh Tuhan selamatkan, selamatkan. Padahal kita cinta dunia. Dengerin khotbah saya hari Minggu kemarin. Gereja sudah menjadi tiang garam. Tiang garam. Gereja cinta dunia. Kemarin kami rapat Zoom dengan pasukan-pasukan doa dari seluruh Indonesia. Mereka kaget, Bapak. Doa kiamat kami kaget, Pak. Wow, ternyata ngeri juga, Pak. Kamu pendoa, tapi ngeri juga. Haleluya. Padahal begitu saya bukakan rahasianya, saudara.
Matius 24 ayat 22 hafalkan. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup, termasuk anak kita, termasuk orang tua semua, tidak akan ada yang selamat jika tidak dipersingkat. Akan tetapi oleh karena siapa? Orang-orang pilihan saudara dan saya, waktu itu akan dipersingkat. Bagaimana? Surat Petrus berkata, kita yang mempercepat kedatangan Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 10 berkata apa saudara? Jika segala sesuatu akan hancur demikian. Kapan Pak? Bentar lagi. Tapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Dan unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Kenaikan Tuhan Yesus menggenapi ini semua saudara. Orang menganggap dia lalai, tidak. Tapi dia tunggu gereja yang berdoa percepatan. Dan kita berdoa. 11. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ayo hidup suci, hidup saleh. Terus ayat 12, siapa yang harus hidup saleh? Yaitu kamu, kita yang menantikan dan apa? Mempercepat kedatangan hari Allah. Katakan amin. Bukankah benar bahwa gereja mempercepat hari Allah? Dengan cara apa? Doa. Aku minta dalam nama Tuhan Yesus kiamat terjadi hari ini. Yang menentukan kiamat siapa? Bapa di surga. Tuhan Yesus saja tidak tahu kapan dia kiamat. Enggak tahu. Hanya Bapa, anak tidak tahu. Tapi doa orang benar besar kuasanya. Setiap hari kita berdoa, datanglah Tuhan Yesus segera. Kenapa? Kemurtatan banyak terjadi, kemurkaan dan juga kedurhakaan, penyesaatan banyak terjadi. Ada banyak orang-orang jahat. Saya selalu di rumah ngomong sama pembantu saya katakan, dan kiamat dino iki kiamat iyo Pak. Soalnya apa? Saya bilang bahasa Jawa. Karena apa? Yang jahat tambah jahat. Benar Pak, benar. Makanya yang cepat kiamat. Nah, tapi gimana saya? Percayalah kepada Gusti Yesus, maka engkau akan selamat. Dan seisi rumahmu akan selamat. Mari kita pikirkan hal itu lebih penting. Katakan amin. Kita yang mempercepat, katakan amin. Itulah doa kiamat. Nah kembali Bapak Ibu, peristiwa kenaikan saya diteguhkan. Karena Tuhan Yesus naik kemana saudara? Naik ke surga. Dan surga itu ada di dimensi yang tidak kelihatan. Maka pengharapan kita jangan ada yang kelihatan. Yang kelihatan itu siapa? Yang saudara bisa lihat. Itu jangan di situ. Itu bukan pengharapan kata Rasul Paulus. Pengharapan itu kita mengharapkan yang tidak kelihatan. Dan yang tidak kelihatan itu semua sudah dikuasai oleh Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus sudah ada di belakang tabir. Surat Ibrani berkata bahwa kita memiliki jangkar yang kuat. Pengharapan itu jangkar kuat. Bagaimana pengharapan pada yang kelihatan? Yang kelihatan siapa Pak? Istri saya kelihatan. Anak saya kelihatan. Cucu saya kelihatan. Rumah saya kelihatan. Mobil saya kelihatan. Pekerjaan saya kelihatan. Itu bukan pengharapanmu. Jangan letakkan jangkarmu di sana. Letakkan kepada Tuhan Yesus. Karena pengharapanmu akan pasti terjadi. Tepuk tangan bagi Tuhan. Kalau Anda punya pengharapan itu bukan pengharapan. Pengharapan itu tidak kelihatan. Dan itu nyata Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan Yesus berkata aku akan datang segera. Mari agak serem sedikit. Siapa yang percaya Tuhan Yesus akan datang? Harus percaya. Yes. Matius 24 ayat 37. Tolong pemusik. Matius 24 ayat 37. Saya tunjukkan bagi Bapak Ibu Saudara. Supaya saudara mari kita mulai positive thinking. Ayo toh saudara. Ini mau selesai loh Bapak Ibu Saudara. Katakan amin. Udahlah saudara, jangan tertipu dengan persoalan. Nanti getun. Do you know getun? Getun itu apa Pak? Bahasa Jepang itu. Getun. Getun itu menyesal saudara. Matius 24 ayat 44 firman Tuhan berkata. Perhatikan. Ayat berapa? 37, sorry. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan. Sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang. Dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Hari Minggu saya tunjukkan. Saudara lihat. Pengangkatan. Kapan terjadi 10 tanda pengangkatan gitu? Anda lihat kejadian yang ditangkap oleh CCTV. Naik bis anak-anak tiba-tiba hilang. Kid, where are you? Semua telepon semua. Nggak ada. Di bandara sedang jalan, saya biasanya
keluar kota, keluar pulau, bawa gini, hilang. Saudara pikir pengangkatan itu terjadinya seperti gunung meletus begitu? Tiba-tiba goncang, tidak. Ketika orang sedang climbing, ya mereka sedang naik sepeda, satu diangkat, satu tertinggal. Bahkan ada orang ketika dia sedang mengendarai mobil, tiba-tiba kecelakaan. Pesawat dan semuanya. Karena mereka berpikir damai dan aman. Ya itu memang betul. Tidak akan tahu saudara, kapan air bah datang. Tapi itu yang terjadi, mari kita pikir. Karena kenaikan yang membuat saya sadar bahwa surga ada. Tuhan Yesus berkata di dalam tolong buka cepat ya, Yohanes 14 ayat 1. Ini bicara tentang kenaikan dan kedatangannya. Yohanes 14 ayat 1 berkata, jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, Elohim. Bapa yang mengutus aku, percayalah kepada aku. Dan Tuhan Yesus berkata apa? Ini waktu Tuhan Yesus masih belum menderita loh saudara. Orang hanya dengar, masa sih. Makanya ketika Tuhan Yesus mati dan bangkit, dunia gempar. Setan ketakutan saudara. Karena setan mulai menutup, mulai mencoba mengelabui umat Tuhan. Jangan percaya, itu kan ditulis manusia. Ya, dan itu yang kamu punya bahasanya kan bukan asli. Bahkan terjemahan-terjemahan. Yang asli itu yang sono. No. Sudah tahu sekarang. Percayalah kepadaku. Kenapa? Ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Siapa yang pernah berkata seperti ini? Mana ada pemimpin agama yang tahu surga? Teguhkan hatimu, kokohkan. Hanya Yesus Kristus. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ. Lihat saudara, ini kan sebelum Tuhan Yesus menderita mati dan bangkit, dia sudah bicara. Percaya padaku, percaya. Aku akan pergi ke surga itu dan menyediakan tempat bagimu. Siapa yang menyediakan? Tuhan Yesus saudara. Ayat 2, ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan dia mengatakan kepada murid-muridnya, dibuka, muridnya ingat Yohanes 14. Bukankah ini yang dikatakan guru? Ya. Sekarang aku pergi nak. Aku pergi. Untuk menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali. Dengar saudara. Setiap hari kita nantikan kekasih jiwa kita. Setiap hari saudara. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Katakan amin. Membawa kamu ke tempatku. Di mana Tuhan tempatmu? Orang mencoba mengikut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, serigala punya liang, burung punya sarang. Karena manusia tidak ada tempat di dunia ini untuk meletakkan kepalanya. Karena hanya dia punya tempat di surga akan bersama dengan saudara. Dan dia sediakan di sana. Aku gak punya tempat di dunia ini. Katakan amin. Semua nabi menganggap dia seorang pendatang. Dan mereka merindukan tanah air surgawi. Yerusalem baru. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan Allah kita yang dahsyat. Apa yang saya bicarakan realita, saya bukan bicara teori. Karena Tuhanku realita, dia hadir, dia ada. Hanya iman yang bisa saudara bisa mengerti dan melihat dan mendengar dan merasakan. Soalnya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Tidak ada janji di mana saja, keyakinan apapun yang menjanjikan hal ini. Ayat 4. Dan kemana aku pergi kamu tahu jalan ke situ. Kemana aku pergi kamu tahu jalan ke situ. Tuhan, ayat 5. Ini mereka belum tahu. Kata Thomas kepada Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ. Ketika Tuhan Yesus naik. Diperingati setelah dia bangkit. Berbicara 40 hari kerajaan Allah. Kemudian dia ajak semua ke Bukit Zaitun. Dan dia naik. Di situ mereka tahu jalan ke situ. Saudara tahu jalan Tuhan Yesus? Anda mau cari Tuhan Yesus di mana? Ayat 6. Murid yang ngerti ayat ini. Tuhan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Di mana jalan Tuhan naik ke surga. Mari pandang ke sana.
Pikirkan perkara di atas, di mana Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kalau sudah mau tahu jalan hidupmu adalah kerajaan Allah. Jalan hidupmu bukan cita-citamu, jalan hidupmu bukan kariermu, jalan hidupmu bukan ada di dunia ini. Tapi jalan hidupmu menuju ke surga. Karena Tuhan Yesus menanti di sana. Katakan amin. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Katakan amin. Matius 24 kembali ayat ke-40. Pada waktu itu, perhatikan. Pada waktu itu. Kalau ada 2 orang di ladang. Saudara, waktu saya menyembah. Tadi pagi saya tidak buka ini. Saya menyembah tadi di sana. Ini muncul saudara. Tuhan, kami tidak mau ada yang tertinggal Tuhan. Yesus Kristus harus ada di surga sampai pemulihan segala sesuatu. Kapan pemulihan segala sesuatu? Di surat Kisah Rasul. Kiamat terjadi. Perhatikan ketika kiamat. Saudara, pulihkan dirimu. Pulihkan. Sebelum semua terjadi. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Saudara, tidakkah engkau menangis? Hari ini mungkin, maaf kita sombong. Waktu itu terjadi, engkau melihat, hilang. Tapi yang satu tertinggal. Ayat 41. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan. Ini bekerja saudara, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Sebenci-bencinya kita dengan keluarga kita, siapapun saudara. Jangan sampai tertinggal. Saudara harus mengerang, harus berdoa sungguh-sungguh. Makanya saya minta urapan pengangkatan. Selesaikan saudara. Jangan engkau berpikir hanya hal-hal yang duniawi ini. Hanya mengingini hawa nafsumu, sakit hatimu, kemarahanmu. Sampai engkau sudah tidak peduli lagi dengan hal ini. Ayat 42. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Ayat 43. Tetapi ketahuilah ini jika tuan rumah datang. Tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari penculikan akan datang. Sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. 44. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Mari saudara, pulihkan. Pemulihan ada di tangan saudara. Saya tutup dengan berkat Tuhan Yesus yang saya janjikan, dan setelah itu silakan langsung saudara maju dan saya akan mengurapi Bapak Ibu Saudara. Ada 4 berkat saudara. Kembali kepada Lukas 24 tadi ayat 50 sampai 53. Saudara sudah saya bacakan bahwa ketika Tuhan Yesus terangkat saudara, Tuhan Yesus tangannya turun begini. Memberkati. Bapak Ibu Saudara, apa yang dimaksud? Tuhan Yesus menyertai kita loh ya. Dan terus menjanjikan segalanya. Ada berkat Tuhan Yesus yang turun. Yang pertama, berkat kehidupan. Tuhan Yesus selalu memberikan berkat kehidupan kekal. Kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Dan Tuhan Yesus naik kemana saudara? Ke surga. Artinya apa? Ada berkat surgawi. Makanya Tuhan Yesus berkata, di rumah Bapakku. Saudara, berkat surgawi dicurahkan kepada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau saudara percaya kepada Tuhan Yesus ada di dalam saudara, ada berkat surgawi. Saya tidak bisa menjelaskan nanti the next, karena 10 hari. Nanti saya kupas habis-habisan di sana. Efesus 1 ayat 1, Efesus 3, Efesus 1 ayat 3 sampai 31 itu rahasia besar saudara. Hanya di dalam Kristus itu dibongkar semuanya sama Tuhan. Supaya saudara menerima berkat surgawi. Every spiritual blessing. Segala berkat surgawi karena Tuhan Yesus. Saudara bisa download. Berkat surgawi diberikan. Yang ketiga, ada berkat pujian penyembahan. Ketika murid-murid yang melihat Tuhan Yesus terangkat, mereka memuji dan menyembah. Saudara, Allah bertata atas pujian dan penyembahan. Di mana saudara? Di gerejanya. Ketika umat berkumpul seperti tadi memuji menyembah, itu ada berkat pujian penyembahan. Kalau setiap hari saudara ngomel, saudara setiap hari tidak memuji menyembah Tuhan, saudara tidak berdoa syafaat, saudara tidak mengerang, maka tidak terjadi berkat pujian penyembahan. Dan berkat pujian penyembahan itu yang membuka pintu surga. Katakan amin, katakan amin. Bahkan ketika saya merenungkan tadi saudara, ternyata Tuhan Yesus harus naik ke surga untuk apa saudara? Dia menghadap hadirat Allah untuk kita. Katakan amin, tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Ibrani 9 ayat 4. Ibrani 9 ayat 4. Dahsyat gak saudara? Kristen itu enggak biasa saudara. Di situ terdapat mezbah pembakaran.
Ibrani 9 ayat 24. Ayat 24. Oh, waktu saya tadi, Tuhan Yesus terima kasih Tuhan. Dahsyat Tuhan Yesus datang ke surga bukan sekedar duduk-duduk di sebelah kanan Bapa, tidak, dia bekerja sampai hari ini. Dia bekerja sampai hari ini, saudara. Oh, dahsyat saudara. Bahkan Tuhan Yesus berkata di Yohanes 14, barang siapa percaya kepadaku, dia akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada apa yang aku lakukan. Saudara dipanggil oleh Tuhan Yesus, saudara dipilih oleh Tuhan Yesus. Bukan saudara duduk-duduk dan ngurusi pekerjaanmu saja, tapi saudara pergi memberitakan Injil. Saudara hidup menjadi saksinya. Pekerjaan-pekerjaan Tuhan lebih dari apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, engkau akan kerjakan. Katakan amin. Ibrani 9 ayat 24 firman Tuhan berkata, sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya. Tuhan Yesus tidak pernah masuk bait Allah, saudara. Tuhan Yesus mati bangkit dan tidak di bait Allah buatan manusia, tidak. Dia ada di dalam surga sendiri. Ke dalam surga untuk apa, saudara? Untuk menghadap hadirat Allah. Guna siapa? Guna apa, saudara? Untuk kepentingan kita. Sadarkah saudara, Tuhan Yesus naik untuk kepentingan siapa? Kalau Tuhan Yesus gak naik, bagaimana pintu surga dibuka? Bagaimana Roh Kudus turun? Tuhan Yesus masuk untuk kepentingan kita di hadapan Bapaknya, saudara. Katakan amin. Makanya kita sebut dia adalah pembela kita. Dialah pemenang. Katakan amin. Haleluya. Dan yang terakhir, ketika murid-muridnya menyembah Tuhan. Dan Tuhan Yesus mulai tertutup awan. Saudara, mereka bersukacita dan tiap hari mereka ada di gereja Tuhan. Di bait Allah. Tiap hari ada berkat gereja. Maka itu kenapa orang menikah datang ke gereja? Kenapa tidak ke warungnya Pak Jenggot saja? Anda kan langganan di sana. Oke, atau ke Sate Sayang begitu, atau Pak Sibun. Mintalah berkat di sana. Kita berkata, Pak saya enggak gereja-gerejaan Pak. Sudah ini loh gereja Pak. No. Waktu anakmu menikah, kau minta di mana? Oh aku minta di Depot 21. Oh ya boleh, silakan. Ya, atau di warung Mak sopo Pak. Itu jualan nasi goreng pete. Ngawur saya saudara, jangan nyari. Haleluya. Yang suka pete langsung, Pak Fibi, warung mak di mana Pak? Daono itu ngawur saudara. Lihat saudara, perhatikan siapa yang datang ibadah di hari pengangkatan. Cek aja saudara, cek. Apakah mereka mengerti hal ini? Ada berkat gereja yang diberikan. Dan hari ini saya mau menunjukkan buat saudara. Dari tempat yang mengalir urapan pengangkatan. Supaya jangan terjadi satu diangkat, satu tertinggal. Saudara tertidur, tiba-tiba terangkat. Satu keluarga kita tidak terangkat. Kita minta semua terangkat. Karena kita percaya Yesus Kristus Tuhan. Katakan amin, God bless you all. Oh.